banyak yang mengatakan bahwa perjanjiannya bukan perjanjian tentang Sabda Palon dan juga Syekh Subakir seperti yang beredar di kalangan masyarakat spiritual dan juga khususnya oleh para raja-raja zaman dahulu ya. Jadi paku tanah Jawa yang berada di Gunung Tidar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa, pertarungan Syekh Subakir dan Sabda Palon ya. Karena di situ setelah melakukan pertarungan menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat itu sampai berhari-hari ya, siang dan malam, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dan akhirnya Sabda Palon dan Syekh Subakir itu melakukan perjanjian. Jadi Syekh Subakir itu diizinkan oleh Sabda Palon atau Eyang Sabda Palon untuk menyebarkan agama di Nusantara dengan janji tidak boleh dipaksakan. Jika Syekh Subakir dan orang-orangnya melakukan penyebaran agama Islam melanggar janji tersebut, 500 kemudian akan ditagih. Dan kebetulan di tahun 2024 itu tepatnya sudah 500 tahun. Jadi itu yang selalu dipercayai oleh masyarakat Pulau Jawa khususnya seperti itu. Jadi banyak sekali yang beredar mengatakan bahwa Syekh Subakir, sebagian masyarakat Jawa mengatakan bahwa Syekh Subakir tidak pernah bertarung dengan Eyang Sabda Palon. Jadi Syekh Subakir sebagian mengatakan bertarung dengan makhluk gaib yang ada di tanah Jawa pada saat itu ya. Jadi banyak sekali versi-versi yang beredar di kalangan masyarakat seperti itu. Kalau saya sendiri itu percaya kalau Eyang Sabda Palon itu adalah tokoh spiritual atau danyangan Pulau Jawa, danyang Pulau Jawa atau yang menjaga Pulau Jawa. Dia adalah seorang tokoh spiritual di zaman dahulu seperti itu. Jadi banyak sekali yang beredar di masyarakat itu simpang siur. Beberapa bulan yang lalu itu saya juga sempat menelusuri tentang cerita-cerita tersebut tentang Syekh Subakir dan juga Eyang Sabda Palon, dan juga tentang tumbal atau paku tanah Jawa yang berada di Gunung Tidar di Kabupaten Magelang ya. Jadi saya juga sempat menelusuri cerita-cerita tersebut dari berbagai sumber, dari beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa tentunya seperti itu. Saya juga mendengarkan cerita-cerita dari rakyat-rakyat atau para penduduk biasa atau para petani, juga beberapa orang yang mendalami atau menjalani tentang spiritual dari kalangan rakyat bawah atau orang biasa atau orang-orang spiritual di Pulau Jawa mengatakan bahwa paku di Gunung Tidar itu adalah sebuah perjanjian. Jadi ditancapkan itu adalah sebuah perjanjian, dan banyak yang mengatakan bahwa perjanjiannya bukan perjanjian tentang Sabda Palon dan juga Syekh Subakir seperti yang beredar di kalangan masyarakat zaman dulu sampai terdengar sampai zaman sekarang itu, karena cerita lisan dari mulut ke mulut, dan mungkin juga ada bukunya karena orang-orang biasa itu tidak punya buku, jadi mendengarkan cerita itu secara lisan dari mulut ke mulut turun-temurun sampai sekarang ya. Jadi di Gunung Tidar di situ ada sebuah paku bumi yang ditancapkan oleh orang-orang zaman dulu itu gunakan sebagai tempat perjanjian
oleh para tokoh-tokoh spiritual dan juga khususnya oleh para raja-raja zaman dahulu ya. Jadi paku tanah Jawa yang berada di Gunung Tidar itu dipakai oleh para raja-raja zaman dulu untuk melakukan sebuah perjanjian seperti itu. Jadi perjanjiannya apa masih simpang siur. Jadi, masyarakat yang ada di Pulau Jawa mengatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya tentang perbatasan-perbatasan wilayah. Jadi kalau di era kerajaan zaman dulu itu sebuah perbatasan wilayah walaupun cuma sejengkal itu sangat penting ya. Jadi itu juga salah satu perjanjian oleh para raja-raja Jawa zaman dulu. Ini ceritanya itu setelah saya amati, setelah saya dalami sendiri ya, itu berbeda jauh dengan yang terjadi dengan pertarungan Syekh Subakir dan juga Eyang Sabdo Palon. Tapi kalau saya sendiri meyakini kalau Eyang Sabdo Palon itu adalah tokoh spiritual di zaman dahulu dan dianggap oleh masyarakat Jawa itu sebagai danyang tokoh yang menjaga Pulau Jawa khususnya seperti itu ya. Dan masyarakat lagi ya kembali ke Eyang Sabdo Palon dan Syekh Subakir di Pulau Jawa itu tidak pernah melakukan pertarungan. Jadi di situ Eyang Sabdo Palon itu akhirnya ketemu dengan Syekh Subakir. Di situ melakukan sebuah rundingan atau istilahnya tawar menawar ya, seperti itu, masalah wilayah dan kekuasaan seperti itu. Jadi yang namanya pertarungan itu menurut sebagian beberapa masyarakat di Pulau Jawa itu tidak ada tentang pertarungan sampai beberapa hari siang malam, itu tidak ada. Yang katanya juga mengatakan, beberapa warga mengatakan bahwa Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palon itu cuma melakukan rundingan di situ dan melakukan sebuah perjanjian dan isinya itu tentang perbatasan yang boleh dimasuki Syekh Subakir dan juga wilayah ini tidak boleh dimasuki oleh Syekh Subakir, seperti itu ya menurut yang beredar di kalangan masyarakat. Cerita tentang Eyang Sabdo Palon dan Syekh Subakir melakukan pertarungan dan akhirnya menancapkan atau perjanjian di Gunung Tidar itu sekarang ini menjadi pembahasan yang atau suatu yang misteri yang belum terpecahkan kebenarannya sampai sekarang ya. Jadi kita itu tidak bisa mengeklaim bahwa cerita ini benar ya, karena ini masih menjadi misteri. Sebagai orang Jawa meyakini bahwa suatu saat semuanya akan terungkap. Contohnya seperti tentang runtuhnya Majapahit itu ya, versi orang yang beragama Islam akan menceritakan seperti ini. Orang yang beragama lain akan mengatakan seperti ini. Jadi semuanya masih menjadi misteri seperti itu. Dan suatu saat akan terungkap semuanya atau terbongkar fakta apa sesungguhnya penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit ya. Seperti itu. Orang Jawa zaman dulu itu ibaratnya orangnya itu selalu mengalah seperti itu. Jadi ketika mengetahui cerita yang sesungguhnya atau mendengar secara langsung itu, mereka orang-orang zaman dulu itu lebih baik diam, tidak mau menceritakan atau merahasiakan sesuatu, tidak diteruskan ke anak cucunya. Itu sebagian masyarakat orang Jawa zaman dulu. Karena apa? Karena orang Jawa zaman dulu itu kalau orang rakyat kecil atau tidak punya pangkat istilahnya itu akan takut dengan orang-orang para petinggi-petinggi atau orang yang punya pamor pada masanya ya, seperti itu. Paku tanah Jawa yang ada di Gunung Tidar itu sampai sekarang masih menjadi misteri bagi orang Jawa khususnya seperti itu ya.
Oke, cukup sekian konten saya. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jika ada salah kata dan persepsi atau sesuatu yang saya buat dalam video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi memang sesuatu kejadian itu akan menimbulkan pro kontra atau menimbulkan persepsi atau sebuah perbedaan ya, atau keyakinannya masing-masing. Seperti itu sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah ya. Oke, cukup sekian. Salam budaya.